Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah hadir di room Zoom untuk mengikuti program PKM 2021. Di rumah Ibu sudah terdengar suara azan. Saya break sebentar, mendengarkan azan sebentar, nanti kita lanjutkan lagi ya. Bentar. Sambil saya share. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan di sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama masing-masing untuk memberikan kelancaran dan semoga nanti angkatan 2020 di Fakultas Teknik pada umumnya dan di Teknik Industri, karena di kita banyak yang di Teknik Industri karena ini luaran dari tugas kita ya. Semoga ada yang bisa menyelesaikan proposal PKM sampai dengan unggah dan sampai dengan didanai. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, saya akan share screen. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman angkatan 2020 yang sudah berusaha untuk membuat proposal, meskipun mungkin belum terlalu paham dan belum terlalu mengerti bagaimana cara membaca panduan PKM. Ya, nggak apa-apa, karena itu kadang-kadang kita butuh untuk istilahnya brainstorming terlebih dahulu. Oke, saya akan share screen tugas dari. Di sini ada Miftahul Huda. Miftahul Huda tidak ada di room ya, belum masuk ke room, tapi akan saya share screen saja tugasnya Huda. Oke. Halo. Sudah, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Ya, di sini tugasnya Huda, dia mencoba untuk membuat judul sampah plastik dan limbah marmer sebagai bahan baku ornamen bangunan. Nah, kalau menurut teman-teman dari judul ini kira-kira Huda akan membuat apa? Kita bebas aja ya, santai ya, diskusi santai loh ini. Tidak ada pengaruh dengan penilaian. Yuk, coba. Kira-kira kalau dengan judul ini, kira-kira Huda mau bikin apa nih? Coba, Rido. Hai Rido, gimana Dok? Menurut saya dia akan membuat seperti kayak itu loh Bu, pernak-pernik Bu. Pernak-pernik, oke. Okay. Iya, hiasan Bu, seperti hiasan ya. Iya. Oke. Jadi menurut Rido, Huda ini akan membuat hiasan. Tuh, iya, Bu. Dari bahan limbah plastik dan limbah marmer ya. Oke. Iya, Bu. Terima kasih Rido. Coba iya, Mbak Kurota ini coba. Kira-kira si Mas Dwi Arianto salah buka. Mas Dwi Arianto ini bikin apa Mbak dengan judul ini Mbak? Sepertinya juga bikin pernak-pernik sih Bu, sama seperti Mas Tri itu. Oke. Ya, jadi pertama kali dalam proposal apa saja ya, kalau kita mau ngajukan proposal apapun, entah itu PKM atau yang lain, atau bahkan kalau kita mau ngajukan proposal permintaan dana ke perusahaan, itu yang pertama kali dilihat itu judulnya, ya kan?
kita lihat sampah plastik dan limbah marmer. Bahan baku ornamen bangunan, ya kan? Nah, ornamen bangunan itu banyak. Ya, ornamen bangunan itu banyak. Jadi bisa plafon, bisa dinding, ya kan? Bisa jendela. Nah, bisa pernak-pernik. Oke, sekarang kita lihat dulu. Oke, kalau di dalam proposal itu biasanya reviewer itu tidak akan melihat sampai belakang-belakang. Yang dilihat itu biasanya cover dulu, judulnya menarik apa enggak, kemudian abstrak, kemudian latar belakang. Kita coba lihat sekarang latar belakangnya. Nah, pemanasan global merupakan ancaman bagi seluruh dunia. Salah satunya disebabkan oleh pencemaran lingkungan akibat plastik. Di kalimat pertama ya. Karena kebutuhan akan plastik sangat banyak, maka sampah yang dihasilkan menjadi banyak pula. Sampah plastik diperkirakan membutuhkan waktu 100 hingga 500 tahun dapat terdekomposisi. Kira-kira satu paragraf ini itu arahnya kemana? Daur ulang plastik, Bu. Gimana, Dek? Tentang plastik Daur ulang plastik. Daur ulang plastik. Oke. Jadi satu kalimat ini dia bicara tentang daur ulang plastik. Jadi dia bilang intinya itu plastik berbahaya dan susah diurai, ya. Tetapi nanti kita akan belajar ya, Dek, belajar menulis kalimat yang efektif. Kalau memang paragraf pertama ini kita ngomong masalah plastik itu berbahaya, ya langsung jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia itu sekian ton per hari misalnya. Kemudian sampah plastik itu belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, gitu. Nah, pemanfaatan plastik itu sebenarnya bisa didaur ulang, gitu, sebagai apa aja. Jadi kalimat pemanasan global merupakan ancaman dunia ini tidak perlu ditulis. Jadi intinya kita coba untuk mencari kalimat inti dari kalimat dalam satu paragraf itu apa dulu. Itu. Nah, lanjut paragraf kedua. Nah, paragraf kedua ini dia menulis perusahaan marmer setiap hari mengebom gunung, memecah batu, dipoles sebagai barang siap jual. Namun dalam proses itu perusahaan marmer juga menghasilkan volume limbah marmer yang tidak sedikit, bahkan tergolong melimpah. Nah, jika sebuah perusahaan memproduksi 20 ton per hari, berarti volume limbah yang dihasilkan 1-2 ton per hari. Itu merupakan jumlah yang sangat besar. Nah, menurut kalian kalimat ini bagaimana? Coba Mas Adam. Gimana Mas, menurut Mas Adam? Maaf Bu, baru join. Oh, baru join. Oke. Ya, oke. Coba siapa yang ingin menyampaikan pendapat? Silahkan. Wahyu boleh, Tiffany boleh, siapapun boleh. Kalimat yang kedua ini. Jadi apa hubungannya antara limbah plastik dengan perusahaan marmer yang mengebom gunung? Ya, jadi ini sepertinya jembatannya kurang halus ya. Jadi kalimat pertama itu dia bicara tentang limbah plastik. Kalimat yang kedua sebenarnya dia niatnya bicara tentang limbah marmer. Tetapi antara limbah plastik dengan limbah marmer itu tidak ada jembatan kalimatnya sehingga orang bingung membacanya. Pertama ngomong limbah plastik, ujuk-ujuk ngomong
limbah marmer yang gara-gara gara-gara gunungnya dibom gitu ya. Jadi ada apa? Nggak apa-apa, kita berlatih terus berlatih. Jadi kalau membuat kalimat itu Dek, kita ada namanya kalimat jembatan. Dari dua paragraf ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada yang harus saya sampaikan di antara pola pikir yang paragraf 1 dengan pola pikir di paragraf 2 gitu. Jadi apa sih yang mau digunakan di sampah plastik pada marmer itu? Gitu. Jadi apakah sampah plastik itu bisa dikombinasikan dengan marmer sehingga bisa mendapatkan kualitas marmer yang lebih baik atau apa? Ya. Nah, kita lihat kalimat yang ketiga sekarang. Pecahan kecil dari bongkahan yang rusak itu diletakkan begitu saja, mencemari sungai-sungai di sekitar warga, menyebabkan tercemarnya lingkungan akibat limbah marmer. Oke. Jadi intinya dia mau mengkombinasikan antara limbah plastik yang mencemari lingkungan dan limbah marmer yang juga mencemari lingkungan. Jika hal ini tidak ditangani, maka pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan limbah marmer akan semakin parah. Salah satu solusinya memanfaatkan kembali untuk didaur ulang menjadi barang yang berguna. Namun sampai saat ini masih belum ada yang memanfaatkan sampah plastik dan limbah marmer secara maksimal. Padahal jika dimanfaatkan, hal ini dapat menguntungkan bagi semua pihak. Nah, ini kalimat ini masih bingung sampai di sini. Apakah ada teman-teman yang bisa membaca arahnya? Apakah dia mau membuat souvenir ataukah dia mau membuat bagian dari bahan bangunan, gitu kan? Nah, coba kita lihat lagi. Sampai di bawah kita lihat dulu. Dari beberapa permasalahan tersebut, muncul ide memanfaatkan kedua barang itu sebagai bahan baku ornamen bangunan. Nah, bahan baku ornamen bangunan. Oke. Sampai di sini bahan baku ornamen bangunan itu kita masih belum jelas. Ya, apakah dia menjadi list ataukah menjadi plafon ataukah menjadi dinding yang hiasan yang ada motifnya, itu kita masih belum jelas. Ya. Kemudian tujuannya menangani masalah pencemaran lingkungan akibat sampah plastik dan limbah marmer. Oke, nggak ada masalah. Mengetahui. Jadi lebih dahulu mana mengetahui atau menangani? Kan orang tahu dulu baru bisa menangani masalah, kan gitu ya. Tahu masalah dulu baru bisa menangani masalah. Jadi kalau bahasanya kebalik deh. Tahu baru menangani. Nah, ini ada yang terbalik di sini. Oke, nggak ada masalah, ini bagus. Kemudian pembahasan plastik, marmer, dan ornamen. Nah, ini dia baru. Jadi dia jelaskan lagi. Saat ini penggunaan plastik sangat luas. Dia jelaskan lagi. Di dalamnya ada macam-macam bahan plastik. Kemudian dia jelaskan lagi. Plastik itu bahan anorganik yang membutuhkan 100-500 tahun untuk terdekomposisi seperti di paragraf pertama di bab 1. Kemudian kondisi lingkungan sangat memprihatinkan. Nah, ini kalau di karya proposal memprihatinkan itu apa maksudnya? Apakah berapa ton penumpukan sampahnya? Resikonya apa, itu ada angka-angkanya gitu ya di sana ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari sampah plastik sangat banyak. Nah, ini apa dampaknya? Oh, ternyata membunuh hewan. Kemudian tidak bisa kesuburan tanah bisa berkurang gitu ya. Kemudian dia juga menjadi zat berbahaya, tapi sampai di satu lembar ini kita masih belum tahu ini mau ngapain gitu ya. Terus baru di sini ada lagi nih
Marmer, dia cerita lagi, marmer adalah batu pualam yang mengalami metamorfosis bla 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 bla, umurnya berjuta-juta tahun. Nah, sudah gitu dia jelaskan lagi perusahaan yang dia mengebom gunung untuk mendapatkan marmer. Nah, baru ditulis di sini. Ornamen adalah salah satu seni hias yang paling dekat dengan kriya, apalagi dikaitkan dengan hasil produknya. Oleh karena itu, untuk membuat dan mengembangkan merintis keahlian di bidang kriya, peranan ornamen sangat penting. Nah, ini bingung nih. Jadi ornamen itu dia bisa bidang arsitektur, alat upacara, alat angkutan, benda souvenir, perabotan rumah tangga, pakaian, dan sebagainya, untuk memenuhi aspek kehidupan jasmani dan rohani. Nah, jadi dari sini di dalam proposal ini masih mencoba ya, masih draft, nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Kita fokus kalau memang sampahnya itu banyak, jadi kayak sampah plastik begitu, bisa nggak kalau bisa dikombinasikan dengan marmer, itu menjadi apanya? Mungkin ini meniru produknya Sunda Plafon ya, mungkin ya. Jadi kalau Sunda Plafon, atau kalau kita lihat di gedung-gedung sekarang itu di bagian luarnya kan ditempeli plastik atau semacam fiber gitu ya. Jadi dia menghemat waktu, dia juga tidak perlu untuk mengecat karena sudah ada warnanya di sana, dan warnanya juga ada motifnya gitu kan. Jadi si tukang bangunannya ini atau si arsitekturnya ini bisa lebih kreatif lagi untuk membuat interior dan eksterior bangunan. Apakah itu? Nah, ini kan dia bilang di bidang arsitektur, atau alat upacara, atau alat angkut, yang mana gitu ya. Jadi di dalam proposal kalau kita ngomong ornamen harus jelas ini ornamen apa, gitu ya. Kemudian solusi yang pernah diterapkan. Nah, jadi tadi kan ngomong ada sampah plastik, ada sampah sampah marmer gitu ya. Nah, sekarang kira-kira nih mau dibikin apa ya sampah-sampah ini ya? Apakah dikombinasikan atau sendiri-sendiri? Nah, solusi yang pernah ada itu ada daur ulang tuh, ada daur ulang. Tapi dia ngomong ini mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan. Ini nggak ada hubungannya dengan ornamen, gitu ya. Kemudian ini masih umum, daur ulang. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong solusi yang pernah diterapkan, kombinasi antara plastik dengan marmer itu sebelumnya ada apa enggak gitu. Jadi ditulis di sana. Kalau memang itu ada, bentuknya kayak apa? Kelebihannya produk yang sebelumnya itu apa? Kekurangannya apa? Nah, nanti di dalam PKM ini ide barunya apa gitu. Jadi langsung merujuk ke hal-hal yang detail gitu dalam PKM ini, karena jumlah halamannya juga dibatasi deh. Nah, ini limbah marmer, ini ngomong lagi mencemari lingkungan, tetapi tidak bicara limbah marmer ini kombinasi dengan plastik dahulunya itu apa gitu ya. Cuman dia ngomong limbah marmer ini dipakai untuk campuran fondasi rumah. Apakah campuran fondasi rumah pada saat ini sudah dicampur dengan limbah plastik juga? Apakah ada komposit yang mengkombinasi limbah plastik dengan limbah marmer? Seperti itu. Nah, ini perbaikan atau solusi dari masalah-masalah yang sebelumnya. Nah, jadi ternyata dia ingin membuat alternatif ornamen. Nah, alternatif ornamen ini masih belum jelas juga apa yang mau dimaksud dengan alternatif ornamen.
Jadi dia ngomong tentang keindahan, tentang kualitas gitu ya. Tapi keindahan itu dibuat seperti apa? Jadi kalau kita bicara bahan bangunan, bisa jadi sekarang kan banyak panel-panel, wall panel gitu ya. Kemudian bahkan atap itu sekarang juga sudah terbuat dari plastik. Apakah kombinasinya atau kompositnya itu mereka bisa digabungkan antara plastik dengan kapur yang ada di dalam material limbah marmer itu tadi. Seperti itu. Nah, ini langkah strategis. Langkah strategisnya ternyata dia pinginnya dibikin ornamen dinding, ornamen pagar atau bata hias, dan carport. Ya, jadi seharusnya kata-kata ornamen dinding, pagar bata hias, dan carport itu sudah ditulis di atas-atas tadi. Begitu. Jadi orang tidak akan kebingungan ini maunya ke arah mana ya gitu. Jadi kalau kepinginnya membuat ornamen dinding atau ornamen bata hias, misalnya sekarang kan orang lagi tren batu hias ya. Jadi batu-batu kali itu dipecahi untuk hiasan di gedung-gedung gitu, sehingga karena batunya diambilin, batu yang besar-besar diambilin, terjadi longsor dan seterusnya. Nah, mungkin teman kita ini mencoba untuk mengurangi resiko-resiko itu dengan memanfaatkan limbah plastik yang ornamennya dibikin semirip mungkin dengan bata hias. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi cuman kalimat yang ini tadi harusnya ditulis juga di pendahuluan seperti itu. Oke ya. Kemudian dia ngomong masalah proses. Ya, kita ngomong masalah proses, dibersihkan dahulu, meletakkan. Nah, ini proses-proses seperti ini itu alangkah baiknya kita gunakan flowchart gitu. Jadi tidak 1, 2, 3 sampai 7 begini, tapi gunakan flowchart yang detail begitu ya. Kemudian langkah-langkah untuk mengimplementasikan gagasan ini adalah membuat ornamen bangunan dari olahan sampah plastiknya dan seterusnya. Jadi ini sepertinya PKM GT ya, gagasan tertulis. Kalau gagasan tertulis itu mahasiswa tidak diminta untuk membuat prototipe. Nah, ini kan gagasan tertulis ya. Namun gagasan ini harus jelas deh, data-datanya harus jelas, sumbernya juga harus jelas, harus runtut. Kalau mau membuat barang dari bahan limbah itu diapakan, metodenya harus jelas gitu ya, cara-caranya harus jelas, itu nanti ditulis di sini. Oke, ini akan stop share dulu untuk yang ini. Ina dan Bu Titik, sebenarnya ini adalah luaran dari mata kuliah konsep teknologi yang dikerjakan oleh adik-adik di Prodi TI, tetapi sekalian saja saya mengajak dari teman-teman yang lain, sekaligus kita coba untuk membaca, belajar membaca panduan PKM 2021. Iya, Ibu. Oke. Jadi sekarang kita akan buka pedoman PKM 2021. Sudah tampak nggih? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Jadi PKM, buku pedoman program kreativitas mahasiswa, itu diterbitkan oleh Kemdikbud Direktorat Belmawa, ya. Ini ada sedikit perbedaan dari tahun ke tahun, sehingga untuk panduan 2021 ini itu untuk dana 2022. Panduan 2020 untuk dana 2021. Begitu seterusnya.
Nah, kita lihat dulu apa sih PKM itu. Ini katanya Pak Direktur, ya, katanya Pak Direktur, ya, dia bilang begini. PKM itu tujuannya adalah upaya menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa sebagai luaran pembentukan karakter dan keterampilan berpikir serta bertindak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman mahasiswa 2020, Anda sangat bersyukur karena saat ini itu kita sudah diwadahi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Belmawa. Nanti saya akan share linknya Belmawa. Menjadi salah satu upaya penumbuhan mewadahi mewujudkan ide kreatif dan inovatif. Ya, oke. Nah, kalau mencari judul, jadi kata pengantar ini jangan dilewati ya. Soalnya kata pengantar ini sebenarnya yang pikirannya Bapak ini tuh maunya apa gitu ya. Untuk mencari judul supaya didanai tahun 2022. Nah, ini dia bilang, dalam upaya mengakomodasi perkembangan ide kreatif dan inovatif, PKM terus dikembangkan dan disempurnakan sehingga mahasiswa mampu mengantisipasi, memahami, bahkan berkontribusi untuk tujuan kehidupan dunia. Yang dicanangkan dalam PBB 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals tahun 2015 sampai dengan 2030. Jadi Anda harus cari tahu dulu itu PBB, kita googling PBB, kemudian 17 Pembangunan Berkelanjutan 2015 sampai 2050. Nah, mereka tujuannya apa? Nanti proyek-proyek yang Anda mau masukkan ke proposal itu tidak boleh melenceng dari proyek-proyek tadi yang ada di tulisannya Bapak ini. Seperti yang judulnya yang barusan kita review, dia bilang tentang pemanfaatan limbah. Oke, berarti itu masuk ke tahapan sustainability teknologi. Nah, cuman idenya sudah bagus, cuman cara penulisannya itu yang harus kita latih terus ya. Kemudian PKM itu sekarang ada PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif. Di tahun 2001 ini 2021 PKM GFK masuk menjadi satu PKM pendanaan berbasis proposal dikenal dengan PKM 6 bidang. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu PKM 5 bidang, sekarang PKM 6 bidang ya. Oke. Kemudian cara membacanya lagi, ini kata pengantar ini nggak boleh di skip loh ya, benar-benar nggak boleh di skip. Nah, PKM ini ada buku pedoman tahun 2021 dituangkan dalam 9 buku. Buku 1 itu penjelasan umum. Buku 2 itu dia tentang PKM riset doang. Buku 3 PKM kewirausahaan. Buku 4 PKM pengabdian masyarakat. Buku 5 PKM penerapan iptek. Buku 6 Karsa Cipta. Ini yang baru, gagasan futuristik. Kemudian buku 8 gagasan tertulis, di mana teman-teman 2020 banyak sekali yang mempropose PKM gagasan tertulis, kemudian PKM artikel ilmiah. Oke. Jadi karena PKM ini mendukung pencapaian indikator kinerja dari prodi, meskipun pandemi tetap harus dilakukan dan tetap harus dikerjakan. Oke. Nah sekarang terus ke bawah. Kita lihat daftar isinya. Nah, penjelasan umum, sejarah, perubahan nama bidang dan seterusnya tadi sudah sedikit disinggung di kata pengantar. Kemudian kita lihat penilaian ini penilaian kemajuan pelaksanaan PKM 5 bidang dan PKM GFK menjadi 6 bidang akhirnya kan. Kemudian
ada tahapan sampai dengan PIMNAS, kemudian lampiran-lampiran. Teman-teman ini sering banget ya mahasiswa itu melewati lampiran, padahal format-format kemudian alur-alur itu biasanya ada di lampiran. Jadi format berita acara, format catatan harian, format untuk bagaimana membuat lembar pengesahan dan seterusnya itu ada di dalam lampiran, teman-teman. Jadi lampiran jangan di skip juga. Jadi di pedoman kita harus bacanya runtut dan pelan-pelan. Ini selanjutnya kita bicara tentang penjelasan umum PKM. Yang tadi sudah ditulis di kata pengantar. Nah, ini teman-teman dosen dan mahasiswa, ini yang baru nih. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu tidak menerapkan atau tidak menambahkan vitamin, mungkin Bapak Ibu dosen yang masuk ke sini. Nah, sekarang ada vitamin Kemendikbud atau 8 indikator kinerja utama, ini menjadi transformasi di dalam PKM, ya. Sehingga yang dicari adalah luaran berupa outcome gitu. Nah, ini kemudian ini ceritanya yang lama, ya. Ini Bu Yunia dulu waktu kuliah mendapatkan ini, karya alternatif mahasiswa tahun 97. Belum lahir ya. Tahun 97 Bu Yunia mendapatkan dana PKM atau kok dulu namanya KAM sampai dengan PIMNAS. Jadi PIMNASnya itu diselenggarakan di Jakarta, di Hotel Indonesia di dekat bundaran HI. Jadi waktu itu kami bertemu dengan banyak perwakilan dari perguruan tinggi se-Indonesia. Jadi kita diskusi dan banyak hal yang bisa kita sharing. Harapan saya teman-teman juga bisa merasakan apa yang pernah saya rasakan, dan itu sangat-sangat berpengaruh pada portofolio kurikulum vitae kita waktu kita mencari pekerjaan. Oke, kemudian ini ceritanya ya untuk mendapatkan insight. Jadi PKM itu ada 5 tadi sudah dijelaskan. Kemudian luaran artikel ilmiah dan gagasan tertulis itu berupa artikel kegiatan. Tidak lagi ditampilkan di PIMNAS, namun dipublikasikan pada jurnal. Teman-teman mahasiswa, jangan khawatir Bu, jurnal mana yang mau kita masuki. Di Fakultas Teknik kita punya 4 jurnal, Dek. Ada 4 jurnal dan semuanya elektronik jurnal dan print jurnal. Jadi kalau kalian bingung dengan luaran kita nulis jurnal di mana, nggak usah bingung, nulis aja jurnal di jurnalnya fakultas gitu ya, nanti kita fasilitasi gitu ya. Kemudian nah, kejadian pandemik ini yang membuat terjadinya adendum pada pelaksanaan PKM 2020 ya, yang sedianya biasanya itu dilakukan secara luring, seperti Bu Yunia dulu pengalaman itu luring. Sekarang semuanya dilakukan secara daring. Oke. Kriterianya, kalau perubahan nama bidang nanti bisa dibaca. Kemudian yang membedakan GFK dengan 5 saudaranya yang lain adalah PKM Gagasan Futuristik Konstruktif pada awalnya mengajukan video untuk dinilai dan mendapatkan insentif. Tetapi mulai tahun 2021, PKM Gagasan Futuristik Konstruktif itu tidak hanya mengajukan video, Dek. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang dari prodi lain
Aku pernah loh menang PKM GFK itu enak banget, nggak usah bikin proposal. Itu dulu. Kalau sekarang itu harus mengajukan proposal dan pendanaan untuk menyusun video bagi yang lolos untuk didanai. Jadi bikin proposal dulu, ntar bikin videonya kalau sudah lolos proposal, gitu ya. Nah, siapa saja yang berhak untuk menulis proposal PKM? PKM ini untuk mahasiswa S1 di seluruh perguruan tinggi, ya, melalui penyediaan dana yang bersifatnya kompetitif, akuntabel, dan transparan. Artinya kita itu harus bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Kemudian jumlah anggota, dosen pendamping, alokasi biaya, laporan akhir dan luaran dari ke-8 kegiatan PKM dilihat dari sini. Nah, yang pertama, kita melihat dulu tabel ini gimana caranya baca. Bintang 1 ini bermuara di PIMNAS. Jadi seperti Bu Yuna dulu itu sampai ke PIMNAS ya. Nah, lumayan deh, nanti di PIMNAS itu ada dananya lagi gitu ya. Kemudian yang bintang 2 pada tahun pelaksanaan PKM bersangkutan belum menjadi sarjana. Jadi kalau tahun 2022 sudah lulus ya tidak bisa menjadi anggota. Jadi angkatan 2018 saat ini masih semester berapa tuh? 5. Nah, tahun depan dia masih semester 7. Oh, berarti masih boleh. Apalagi angkatan 2020, 2 tahun depan masih kuliah gitu kan. Boleh sekali gitu kan. Yang penting di tahun yang didanai dia belum lulus gitu ya. Ini contohnya mulai dari PKMR, inti kegiatannya itu adalah mengamati iptek untuk mendapatkan informasi baru. Kriteria keilmuannya sesuai dengan bidang ilmu. Namun lintas bidang juga dianjurkan gitu. Jadi teman-teman teknik industri kepingin belajar tentang boga, boleh. Teman-teman elektro kepingin belajar tentang busana untuk elektronik sport itu kan sekarang ada e-knitting ya, e-tekstil. Nah, itu boleh. Gitu, elektronik tekstil. Jadi kain yang enggak perlu dicuci, jadi antibakterial. Itu sudah ada itu. Jadi bagi teman-teman yang terlalu sibuk untuk mencuci baju, nah itu bisa beli e-textile gitu ya. Kemudian anggotanya berapa orang? 3-5. Pendanaannya 5-10 juta. Luarannya laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah. Di sini dan atau ya. Dan atau produk program. Jadi kalau kamu bisa bikin artikel ilmiah dan produk program, silahkan. Kalau kamu bisa bikin produk program tetapi gak nutut membuat artikel ilmiah, juga disilahkan. PKM kewirausahaan, produk iptek sebagai komoditas usaha. Jadi teman-teman yang sekarang punya usaha itu cocok banget membuat proposal PKMK. Ini juga nggak terkait bidang ilmu. Mau teman-teman dari PVKK kepingin bikin bengkel mesin bubut misalnya, boleh. Mau teman-teman dari teknik industri 2020 kepingin membuat butik, nah boleh gitu ya. Yang penting dia ada laporannya nih, laporan kemajuan, laporan akhir, dan produk usahanya. Jadi kriteria ini jangan dilanggar ya Dek. Jadi kalau anggotanya dia minimal 3, jangan menulis 1. Kalau memang tugasnya, Bu kemarin tugasnya cuma 1, iya itu kan tugas. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Jadi mana dong yang punya ini kayaknya bagus nih, nanti kita support gitu ya. Atau teman-teman TI ngajak teman-teman dari prodi lain. Ini aku nih kayaknya butuh kompetensi teman-teman PKK ini yang bisa masak. Aku nggak bisa masak lah. Ajak teman-teman PKK
yang bisa masak untuk menjadi timnya gitu. Dengan teman-teman biologi, ya, silahkan dikolaborasikan. Kemudian solusi untuk iptek. Jadi teman-teman, kita melihat ada beberapa perubahan nama. PKM penelitian dulu namanya menjadi PKM riset. Jadi PKM penelitian yang R ini telah PKM riset. PKM pengabdian masyarakat yang di proposalnya angkatan 2020 itu ada karena masih mengacu ke pedoman 2020 ya. Di pedoman 2020 itu istilahnya masih PKMM. Nah, sekarang diganti deh PKM PM. Kemudian PKM penerapan teknologi atau PKMT itu sekarang berubah menjadi PKM PI. Nah, jadi hanya beda merek aja, beda merek. Intinya sama, mirip. Jadi PKM teknologi atau PKM PI itu adalah solusi iptek, teknologi atau manajemen bagi mitra yang berprofit. Nah, ini penting. Jadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan, jadi seperti tadi Bagas tuh, itu ada di pabrik mana tadi kamu Bagas kerjanya? Bagas? Di PT Daya Sarya Priman di Raja Gresik, Bu. Nah, oke. Jadi apabila Bagas punya ide untuk memperbaiki, misalnya di unit produksi di tempatnya Bagas bekerja. Nah, kalau cuma ide tok kan kadang-kadang tidak didanai oleh pabrik ya, Bagas ya? Iya, Bu, betul, Bu. Iya. Nah, daripada idemu itu tidak didanai oleh pabrik, coba idemu itu ditulis menjadi PKMPI, didanai oleh Dikti. Tapi masih bisa digunakan oleh pabriknya Bagas. Gitu. Sehingga ada win-win solution. Contoh misalnya di beberapa tahun yang lalu itu ada mahasiswa itu kepingin memperbaiki ini alat untuk tambal ban, tapi untuk truk-truk besar, ya trailer gitu, tambal ban truk besar gitulah ya. Jadi itu. Nah, alat-alat yang tersedia itu membutuhkan waktu lama untuk membongkar dan memasang ban truk tersebut. Sehingga si mahasiswa ini dia punya ide gimana caranya kita membuat alat yang mempercepat pekerjaan sekaligus memberikan profit kepada perusahaan. Alih-alih dia itu memberikan idenya ke perusahaannya dia sekarang membuat usaha sendiri dengan mesin yang hasil dari modal PKM. Lumayan, kalau sudah sampai PIMNAS bisa sampai 100 juta itu. Ya, lumayan dapat modal nggak usah utang ya kan? Oke, kemudian PKM Karsa Cipta. PKM Karsa Cipta ini karya berupa hasil konstruksi yang fungsional. Ini teman-teman teknik industri itu bisa membuat seperti tadi contohnya yang pemanfaatan limbah plastik dengan marmer. Nah, itu kan gagasannya. Tetapi alatnya, bagaimana caranya kita bisa membuat ekstraksi plastiknya gitu ya. Teknologi tepat gunanya itu gimana gitu ya, bisa mengkombinasi antara plastik dengan marmer itu tadi gimana caranya, itu bisa didanai menggunakan skim PKM KC. Nah, apa bedanya PKM KC dengan PKM teknologi? Di sini PKM KC itu kata kuncinya dia itu harus punya prototype atau produk yang fungsional, jadi bisa dipakai betulan. Jadi teman-teman PVKK ini sebenarnya punya kans yang luar biasa. Contoh misalnya mau membuat mesin panggangan yang
tidak menggunakan kompor gitu ya, somehow gitu ya. Jadi ini bisa dikolaborasikan antara teman-teman dari TI, dari teknik elektro menggunakan listrik mungkin dengan teman-teman dari BVKK. Nah itu bisa dikolaborasikan seperti itu. Jadi intinya KC ini harus ada prototipenya, ya. Lanjut, PKM GFK. Ini PKM video kalau bahasa gampangnya ya. PKM video ini itu seperti yang disampaikan oleh Pak Arief Junaidi yang tadi fotonya di kata pengantar tadi ya. Itu mengambil dari isunya PBB yang ada 9 bidang tadi. Itu dari Sustainable Development Goals 2015 sampai 2030 itu apa sih isunya si PBB itu apa gitu ya, yang harus sinkron dengan isu nasional kita. Nah itu kalian googling aja tuh, kalian googling. Jadi kalau kita ngomong PKM video ini harus banyak baca artikel terkini. Itu contoh kalau kita melihat ini semuanya bercovid ya, yang masih pandemi ini ya. Bagaimana sih cara untuk mengembalikan ekonomi yang sangat-sangat terdampak oleh COVID-19? Tapi kita kan nggak bisa tuh seperti kehidupan normal lagi, kan harus kita berdamai dengan virus ini kan begitu ya. Nah bagaimana caranya? Bagaimana kalau industri manufaktur mengatasinya? Bagaimana industri jasa mengatasinya? Bagaimana perubahan manajemen marketing dari yang awalnya dia menggunakan jalur atau saluran offline, kita lihat banyak toko-toko tutup, kita lihat banyak banget mall-mall yang sepi, bahkan toko-toko di mallnya itu pada dijualin murah-murahan, tapi tetap aja nggak ada yang beli karena orang-orang sekarang sudah beralih kepada saluran penjualan atau sales channel online. Apakah itu berpengaruh pada mekanisme di manufakturnya juga? Kamu coba gali di situ dan kamu tampilkan dalam proposal. Nantinya kalau didanai, ini enak nih, ini kalian seneng nih mesti. Laporan kemajuan, laporan akhir, dan video yang diunggah ke YouTube. Nah, angkatan 2020 Bu Yunda kan sudah memberikan penugasan memperkenalkan diri. Bagaimana video itu diunggah ke YouTube, sebenarnya itu kalian nggak kerasa. Itu sebenarnya saya mencoba untuk coba kalian gesturnya itu dilatih, kemudian bisa menjelaskan isu-isu terkini dengan bahasa kalian, dan itu di video sendiri dan diunggah ke YouTube. Saya terima kasih sekali teman-teman sudah bisa mengunggah ke YouTube perkenalan dirinya ya. Nah, ini yang dua ini PKM yang yang paling digemari karena dia nggak usah bikin macem-macem. Istrinya dia bikin proposal saja, kalau didanai dia dapat duit ya. Tagihannya cuman artikel ilmiah saja atau paper. Kalau kemarin teman-teman saya minta untuk menulis essay, Bu, essay itu apa sih Bu? Bu, gimana sih cara nulis essay? Nah itu sebenarnya latihan untuk membuat artikel ilmiah yang memuat konsep perubahan atau pengembangan. Itu untuk yang GT. Kalau yang AI itu hanya artikel ilmiah saja. Jadi misalnya di angkatan 2020 ada mata kuliah tentang PTI misalnya. Apa sih sebenarnya teknik industri itu? Apa sih sebenarnya PPKK itu? Apa sih sebenarnya elektro itu gitu ya? Jadi Anda bisa menuliskan bagaimana seorang engineer itu bergerak di bidang masing-masing. Tuh. Nah, sampai di sini pedoman umum itu nggak boleh di skip ya, jadi harus betul-betul dibaca pelan-pelan. Tujuan, nah ini karakter angkatan abad 21 ini ya, unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, nah dan seterusnya ya. Oke.
Tujuannya mengembangkan host. Nah, ini nggak usah dijelaskan terlalu detail. Ini filosofi PKM nggak usah terlalu detail. Karakteristik umum tadi yang di tabel 1 itu tentang apa itu PKMR, cuman diomong berapa anggotanya, terus duitnya berapa gitu ya. Kalau di sini PKM riset atau PKMR itu dijelaskan. Topik ini tidak dibatasi, sedapat mungkin menyelesaikan masalah kekinian. Ya, judulnya itu maksimal 20 kata, gitu ya. Jadi dikelompokkan menjadi 2, yaitu riset eksakta dan riset sosial humaniora. Nah, kalau fakultas teknik masuknya kemana? Rata-rata memang riset eksakta. Bahkan teman-teman PKK itu bukan humaniora loh ya. PKK itu harus eksakta. Kalau kita membuat pola baju melenceng sedikit kan sudah kekecilan atau kegedean. Kalau kita membuat masakan yang kurang garam atau kelebihan garam juga nggak enak gitu kan. Jadi takarannya harus pas, harus detail dan harus rigid. Jadi PVKK itu memang masuk ke dalam riset eksakta. Oke ya, kita melihat fokus ke sini. Nah, jadi dia adalah rancang bangun, semuanya 5 prodi rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, blueprint dan sejenisnya, identifikasi senyawa kimia aktif. Nah, ini fokusnya ke sana. Oke ya. Kemudian kita melihat PKM kewirausahaan. Nah, ini juga seksi untuk mahasiswa. Jadi teman-teman yang sekalian kuliah, sekalian kepingin dapat modal untuk nguatin usahanya, silahkan membuat proposal di PKMK. Ya. Jadi pelaku utama usahanya adalah mahasiswa. Jadi ingat kalau PKM kewirausahaan ini bukan usahanya mamanya, bukan usahanya tantenya, tetapi Anda sendiri yang punya usaha. Oke ya. Kemudian PKM PM. Ya, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini kalau Anda aktif di RT, RW gitu ya. Karena sekarang masih pandemi, harapannya untuk PM ini tidak terlalu jauh dari rumah mahasiswa gitu ya. Jadi ini yang bertanda tangan sebagai mitra. Ingat, kalau zaman dulu mitra itu harus kepala desa, harus RT RW gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang itu adalah kelompok yang akan memperoleh manfaat program. Contoh misalnya di rumah Anda ada Satgas COVID, nah itu bisa Anda kerjasama dengan Satgas COVID atau dengan ibu-ibu kelompok PKK atau kelompok tani, gapoktan gitu ya, terserah. Yang penting dekat dengan rumah, karena kalau PKM PM ini wajib hukumnya dekat dengan rumah karena dia harus turun ke masyarakat. Kemudian PI. PI ini sebenarnya teknologi ya, iptek lah ya, iptek. Nah, lihat ini tujuannya seperti yang punya si Bagas itu tadi. Kamu kerja di PT apa tadi Bagas yang di Diorejo. Nah, daripada kamu memperbaiki PT tetapi tidak ada insentif dari perusahaan, ya kita perbaiki PT kita tetapi kita dapat dana gitu ya. Ada solusi iptek yang diimplementasikan dan harus merupakan respon prioritas yang disampaikan oleh mitra. Nah, karena mitra kerja kita adalah tempat kita bekerja, jadi enak aja gitu ya. Cuman harus ada pernyataan bersedia bekerja sama antara Bagas dengan perusahaannya. Jadi Bagas itu, Pak, saya mau memperbaiki ini Pak, tata letak fasilitas di sini nih Pak gitu. Karena ini kejauhan, ini ke sana, ini ke sana. Nah, itu bisa dikomunikasikan dengan pabriknya ya. Kemudian KC. Nah, KC ini yang penting Anda dapat
atau bisa bikin prototype. Oke ya. PKM GFK ini PKM yang seksi untuk kalian karena Anda nanti akan menulis proposal dan memvideokan ide-ide dalam dan diunggah ke YouTube. PKM AI ini artikel ilmiah ya, kemudian PKM GT ini gagasan tertulis. Nah, begini caranya membaca proposal ya teman-teman ya. Jadi betul-betul dilihat satu persatu dan di highlight. Jadi kalau kita mau melihat misalnya si Bagas tadi pengen fokus ke PKMPI, di highlight ini PKMPI gitu ya. Jadi harus betul-betul dicek betul dia maunya apa itu PKMPI ya. Kemudian alur ringkasnya semua PKM itu bisa masuk ke PIMNAS kecuali AI. Jadi yang 5 ini itu e-proceeding itu boleh, tetapi yang AI itu harus e-jurnal. Jadi e-proceeding ini ikut seminar nasional gitu nggak apa-apa. Di teknik kita rutin seminar nasional setahun 2 kali. Jadi apakah ikut seminar nasional yang dilakukan teknik? Boleh gitu ya. Jadi nggak usah jauh-jauh. Kemudian tahapan kegiatan ya. Belmawa menerbitkan pedoman, ini sudah ada nih pedomannya. Belmawa menerapkan klaster perguruan tinggi. Di Unipa ini klasternya 150. Artinya yang ditargetkan yang proposal unggah 150 proposal. Ya. Kemudian mahasiswa menyusun PKM 6 bidang, 5 plus GFK. Minta tolong yang lain di mute ya, teman-teman, di mute yang jadi suaranya masuk ke room. Oke, terima kasih. Kemudian perguruan tinggi mengetahui klasternya, kita termasuk klaster yang cukup baik, 150 proposal. Eman kalau nggak diunggah sampai 150 proposal, ya. Nah, ini tahapannya itu nanti Ibu Yuni akan share tahapan di level fakultas, review level fakultas dan review level universitas. Oke, nah. Kemudian ini kan tahapan masing-masing skim ya. Kita lihat di sini. Ini tahapan PKM 5 bidang secara umum, dia tulis di yang bagian B. Kemudian di bagian C ini tahapan yang khusus GFK. Kemudian di bagian D ini tahapan AI dan GT. Nah, ini tahapannya yang dilakukan pelaksanaan PKM 2021. Agak berbeda dengan PKM 2020 ya. Pertama Belmawa nih, ini tugasnya Belmawa, ini tugasnya PT. Belmawa tugasnya menerbitkan pedoman. Oke, sudah selesai terbit nih ya, barusan minggu lalu nih terbitnya, masih hangat ini. Perguruan tinggi dia menyusun proposal, mahasiswa menyusun proposal. Jadi kalian menyusun proposal. Kemudian dilakukan evaluasi internal. Jadi ada Monef internal kalau didanai. Jadi yang melakukan di Unipa adalah unit dari kemahasiswaan. Cuman sebelum masuk ke kemahasiswaan di Fakultas Teknik biasanya kita review terlebih dahulu, kita pilih dahulu mana yang baik karena hanya 150 proposal yang berhak untuk diunggah. Kemudian di sini mahasiswa mengunggah usulan, kemudian divalidasi, disahkan oleh pimpinan PT, baru dinilai lagi di Belmawa, balik lagi ke sini. Kalau sudah dapat nilainya, nah yang punya duit kan negara tuh, dia akan menyalurkan uangnya. Ya, masuk lagi duitnya ke PT, masuk lagi ke siapa yang menang, misalnya misalnya Tiffany, Bagas atau Rido yang menang gitu ya. Kemudian nanti akan dapat pengumuman secara online, kemudian didanai itu di situ. Nah, kemudian
tugasnya sampai laporan kemajuan, sampai luaran yang tadi membuat artikel dan seterusnya. Nah itu dikendalikan di dalam perguruan tinggi, jadi di Unipa. Terus setelah selesai semua dilaporkan masuk ke laporan kemajuan, dicek lagi tuh jalan apa enggak tuh kerjaannya gitu ya. Kalau jalan, dia akan mahasiswa harus mengunggah video presentasi kemajuan pelaksanaan PKM. Nah, jadi video presentasi ini biasanya ditaruh di YouTube, Dek. Habis itu link YouTube-nya itu dikirimkan ke Belmawa gitu ya. Kemudian tugasnya mereka lagi itu mengunggah laporan akhir, didampingi dosen pendamping, disahkan oleh rektor, kemudian dikirim ke Belmawa lagi. Kalau oke, akan masuk ke PIMNAS. Di PIMNAS ini keren banget, bisa masuk dengan ketemu dengan teman-teman se-Indonesia ya. Pasti senang kalian di sana meskipun daring ya. Kemudian sekarang masuk ke ini mainannya ya, mainan intinya, bikin proposalnya. Bikin proposalnya, kita lihat dosen pendamping itu hanya 10 tim, satu dosen. Jadi misal di PVKK ada 7 dosen. Ya, kalau 7 dosen dikalikan 3, mahasiswanya kan 3 orang ya, satu proposal kan 3 sampai 5, misalnya 5 orang. Berarti hanya 35 mahasiswa PVKK yang bisa di 7 kali 5 kali 10 ya, 350 mahasiswa PVKK bisa dikendalikan oleh dosen-dosen di PVKK gitu ya. Jadi satu tim, ini dia ngomongnya tim. Nah, kita lihat lagi sekarang klasternya. Klaster kita itu ada di klaster 4 ya. Pokoknya 150 itu. 120 ditambah 18 ditambah 18 ditambah ini. Nah, untuk yang periode pendanaan 2021 ini sudah ditutup. Yang Bu Yunia harapkan di hari ini itu adalah untuk pendanaan untuk 2022 ya. Jadi memang begitu dapat pedomannya, Bu Yunia langsung share ke adik-adik yang kemarin sudah mengumpulkan draft proposal ya. Penilaian proposal ada 2 tahap. Ya, yang pertama administrasi. Nah, administrasi ini, Dek, itu harus sesuai dengan panduan. Betul-betul harus sesuai dengan panduan, harus sesuai dengan pedoman. Misalnya satu tim itu anggotanya maksimal 5. Kalau sudah ketulis di situ 6, wes gak dibaca proposalnya, sudah reject, gitu ya. Kemudian di situ ada kesesuaian format dan penulisan. Nah, ini cara bacanya gimana ya? Cara bacanya baca panduan betul. Kemudian kesesuaian program yang diajukan dengan PKM yang dipilih. Jadi kalau di depan itu covernya adalah PKM gagasan tertulis, di dalamnya itu harus terus runtut gagasan tertulis. Jangan sampai di depan gagasan tertulis, di dalam, di pendahuluan atau di tujuan tulisannya karena kopas temennya ditulis proposal PKM Karsa Cipta ini. Nah, waduh, sudah nggak usah dibaca lagi sisanya gitu ya. Jadi itu administratif harus sangat-sangat tertib. Kemudian kesesuaian yang kedua itu adalah cek betul administrasinya ini, seperti tanggal, bulan, tahun, identitas tim, dosen pendamping, dan seterusnya dan seterusnya. Dan untuk khusus untuk PI dan PM, jadi pengabdian masyarakat dan teknologi tadi ya, PI yang seperti di pabrik tadi, itu harus ada pernyataan mitra yang bermaterai. Nama tidak boleh disingkat karena nanti diupload ke sistem. Gitu. Baik, kita yang terakhir baru kita ngomong pada kreativitas dan
substansial gitu. Jadi kalau kita ngomong proposal PKM teman-teman, itu semuanya melihat dari panduan. Kalau seleksi administrasi tidak lolos, ya meskipun dia esensinya bagus, dia kreativitasnya tinggi, tidak akan didanai, ya. Itu mohon diperhatikan betul. Kemudian ini, karena dia sifatnya kompetitif, itu teman-teman harus sering-sering buka Belmawa, ya. Buka Belmawa, websitenya ada di backgroundnya Ibu itu kan ada itu ya, di poster yang Bu Yunia share kemarin itu juga ada webnya Belmawa. Silahkan kalian cari tahu di sana. Kemudian pendanaan, pelaksanaan, tadi sudah Bu Yunia jelaskan. Penilaian kemajuan, karena sekarang COVID intinya dilakukan secara daring, diumumkan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan penilaian kemajuan. Kemudian setiap judul dinilai oleh 2 orang penilai dari Belmawa Pusat. Kemudian laporan akhir, karena sekarang semuanya masih daring, semuanya akan presentasinya dilakukan secara daring, gitu ya. Oke, ini fungsi pengguna. Kalau teman-teman mahasiswa, intinya tugasnya membuat proposal dulu yang betul, kemudian nanti mendaftar ke operator. Bu, operatornya di mana? Karena di sini mayoritas angkatan 2020, operatornya namanya adalah Bapak Bisma, itu di ruang kemahasiswaan, lokasinya persis di belakang gedung Fakultas Teknik gitu ya. Jadi kalau kalian mau daftar, permintaan PIN dan seterusnya, kita upayakan semuanya secara daring sehingga tidak terjadi penggerombolan di kampus. Atau misalnya nanti kita harus sampaikan ke Pak Bisma, gimana Pak caranya mekanisme untuk mendapatkan PIN supaya bisa unggah gitu ya. Kemudian berkas yang diunggah itu apa saja? Ini penting nih. Nah, pertama proposal. Kalau proposal ya proposal. Ya, ini luaran. Ini luaran semua ya. Ini luaran semua. Tapi kalau yang sekarang itu adalah proposal dulu nih. Maksimal berapa? Dia PDF dengan ukuran maksimal 5 MB. Jadi kemarin tuh teman-teman, Bu, nggak bisa Bu unggah, Bu, nggak bisa unggah. Ternyata dicek, dia ternyata 5 MB lebih gitu ya. Dia nggak bisa diunggah. Tapi sekarang kan ada fasilitas untuk file kompresor ya. Gitu. Jadi dikompres aja PDF-nya supaya lebih kecil. Kemudian penilaian, ini penilaian kemajuan. Ini kalau sudah lolos ya. Nah, ini kalau sudah lolos baru baca ini. Sekarang ini PKD Monef ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman, didiskusikan sebelum Bu Ina lanjut. Angkatan di sini banyak yang angkatan 2020 soalnya ya. Oke. Oh, selamat datang Pak Yitno, masuk ke room juga. Terima kasih. Ya, Ibu. Kita belajar untuk mencermati panduan 2021 yang ternyata cukup berbeda dengan 2020 Pak Yit. Oke. Ya, cukup berbeda. Oke. Saya ngelihat ini kayaknya ribet juga. Ya, agak ribet. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Kita harus fleksibel menghadapi macam-macam. Ya. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ditanyakan, atau mungkin Bapak Ibu dosen pembimbing yang ingin melihat ulang atau mencari informasi lebih detail. Oke Bu, pulau izin Bu. Oh, monggo Pak Jum. Pertama yang harus mungkin untuk informasi untuk teman-teman saja. Ini mumpung, maksudnya kalau biasanya bilangnya apa ya, angkatan COVID ya,
lebih enak menurut saya lebih enak karena sistemnya daring. Itu pertama. Kedua, PKM ini juga ada lagi satu, barusan saja dikirim dari kemahasiswaan, ada yang namanya PKMK. Bentar. Ya, PKMI 2021. PI, Pak. Nah, ini yang kewirausahaan, Bu. Nanti ada sosialisasi. Oke. Dilakukan macam-macam karena sesuai dengan zona LLDB-nya begitu. Kita kebagian hari Rabu, Ibu. Oh, baik. Hari Rabu 10 Februari jam 9 sampai jam 12. Berarti ini tambahan ya? Iya, ini program ini kewirausasahaan mahasiswa Indonesia ya. PKMI. Nanti saya share dia ke adik-adik. Nah, itu jadi kalau istilahnya, mohon maaf ini agak kasar kalau bilangnya, ini adalah periode, dalam analoginya itu adalah lomba-lomba banyak-banyakan PKM ini untuk jajan menurut saya satu. Tapi di sisi lain begitu, ini adalah lomba-lomba untuk mencari teman yang banyak. Jadi itu yang mungkin perlu saya tambahkan. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dicermati. Intinya kemarin juga ada sempat konsultasi sama kemahasiswaan. Tim reviewnya itu memang agak lebih rigid lagi lah istilahnya, karena mengingat juga ini masa pandemik, jadi sistem daring ini juga di sisi lain menguntungkan begitu, dan di sisi lain juga meribetkan kita karena harus menambahkan administrasi yang rigid begitu. Ya, mekaten Bu. Mantap suara. Terima kasih Pak Jum. Jadi ini sebenarnya sepertinya ya Pak, saudaranya KBMI ya kalau tahun lalu ya. Terus Bu, tapi ini agak dananya agak sedikit Bu dibandingkan KBMI. Oke, ya. Berapa ini Pak dananya Pak? Kurang lebih hanya puluhan juta saja Bu. Kalau yang kemarin itu, kalau yang KBMI bisa sampai mendekati 100. Betul, ya. Betul sekali. Halo, Mas Umar Umar siapa ini? Kamu saya dimatikan ya Mas mic-nya? Ini atau kayaknya ya? kepencet ya. Ini ya. Coba ini saya mute aja. Oke. Ya. Ya. Jadi apa namanya? Untuk yang PKMI ini ada program. Nanti ini mahasiswa ini belum tahu Pak Jum. Saya belum sampai ke sana. Nanti saya akan jelaskan apa aja sih sebenarnya program yang bisa diambil oleh mahasiswa. Jadi kalau adik-adik ini, Bu, kok dananya kecil-kecil mungkin ya? Kok nggak ada yang nanya begitu sih? Kok cuma 10 jutaan sih? Gitu nggak ada yang nanya ya? Asa 10 juta, 2 juta sudah bersyukur Bu. Kecil ya gitu. Sebenarnya ada dana yang lain yang lebih membuat Anda terkaget-kaget, dan itu memang pure untuk mahasiswa. Ya, itu akan kita bahas setelah ini ya. Mungkin ada lagi. Terima kasih Pak Jumali, informasi yang sangat berharga. Oh, sama satu lagi Bu. Yeah. Satu lagi bagi teman-teman yang sudah menerima beasiswa, itu boleh mendaftarkan diri di aplikasi, nanti dicari ya. Aplikasinya namanya Sejuta Cita. Itu nanti pendanaannya kalau lolos itu sekitar 5 juta. Nah, itu terakhir kalau nggak salah tanggal 15 Februari ini terakhir, dan itu pendanaan sampai S1 maupun S2. Dan sudah pernah menerima ataupun belum, itu boleh mendaftarkan masing-masing begitu. Okay. Ya, wah ini di masa pandemi ini negara ini gerocok duit banyak nih teman-teman ya, gerocok betul ini, banyak sekali yang dikeluarkan dana oleh pemerintah untuk menggulirkan supaya ekonomi masyarakat ini bisa tetap survive ya. Di kemahasiswaan sendiri banyak sekali program. Nanti
lain waktu kita akan coba khusus untuk membahas itu. Baik, terima kasih infonya Pak Jum. Apakah masih ada lagi Pak Jum mungkin yang bisa disampaikan ke adik-adik? Mungkin ini karena direkam, nanti meskipun teman-teman tidak sempat masuk ke room, mereka tetap akan mendapatkan informasi. Nggih, Bu. Sebenarnya ada sih, Bu. Cuma saya ada beberapa hal yang memang tapi harus didiskusikan dulu. Ya. Tapi ini memang bagus sih. Sebenarnya kita membentuk di fakultas itu mau membentuk volunteer, Bu. Ada volunteer web, desain, kemudian videografi untuk kita berdayakan begitu selain PKM ini, Bu. Oke, ya. Ya, terima kasih Pak Jumali informasinya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung, silakan. Ini siapa yang mau bicara? Silakan. Brian? Brian mau menanggapi? Brian Reza? Enggak, Bu. Oh, kepencet ya? Kepencet. Oke, ya. Mungkin Bu Rina dari PVKK ini ada Bu Rina, Pak Jum. Oke, Bu, dalam Bu. Yap. Mohon maaf. Nggak apa-apa, Bu Rina. Mungkin ini nggih, mahasiswanya yang diajukan untuk PKM gitu, supaya diadakan progres nggih. Karena selama ini sampai hari Jumat kemarin itu hanya cuma teknik lingkungan yang saya tanda tangani begitu. Ya, eman. Hanya Kemarin 10 orang deh. Oke Pak Jum, kemarin untuk PVKK itu hampir semua, kemarin kita itu ada 10. Itu sudah ngirim ke emailnya PVKK Mas Yan, Pak. Kemudian mungkin belum ditindaklanjuti kali Bapak, tapi nanti saya komunikasikan rumien je Bapak. Enggak apa-apa, Bu. Asap mawon, Bu. Asap mawon, saya tidak mau asap. Saya maunya asap mawon, Bu. Kalau saya maunya enggak banyak rundingan. Kalau perlu saya eksekusi, saya eksekusi gitu, Bu. Siap. Siap Bapak. Monggo, Bu Dekan. Oke. Bunda Titi atau Pak Irma mungkin ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum maju ke yang lain. Ibu, rasanya ini sudah bagus. Mereka sudah membuat, mungkin perlu dikawal sampai 2002 gitu, Bu. Betul. Jadi nanti enggak, kalau seperti ini terus berhenti, setelah itu lupa. Nah, ini mungkin saran saya terus dikawal, Ibu ini harus langsung membuat. Kalau nggak gitu nanti seperti yang tahun ini tidak ada yang mengirim, minus sekali gitu. Betul. Hanya itu masukan aja. Dan untuk angkatan 2020 ini harus betul-betul mempelajari dan menjadi proyek yang besar buat satu angkatan gitu. Kalau bisa masuk semuanya bagus gitu. Ini sudah diawali oleh Bu Yunia. Terima kasih Bu Yunia ini sudah mengawali. Betul. Itu Bu. Jadi sama-sama Bunda. Baik, Bapak Ibu dosen pendamping dan teman-teman mahasiswa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kita tidak bisa meremehkan lampiran. Lampiran itu, ini ada lampiran 1 itu format jadwal kegiatan, ya. Kemudian lampiran 2 itu biodata ketua dan anggota, dan ini harus ditandatangani. Beberapa proposal yang sempat kami review biasanya itu yang tanda tangan ketuanya saja, anggotanya kelupaan. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi nama lengkap dan seterusnya ini diisi, tidak boleh ada yang kosong. Meskipun tidak ada penghargaan atau belum pernah menerima penghargaan,
Oke, belum pernah menerima penghargaan sekalipun itu tetap ditulis ya, tampilannya tetap sama seperti ini, gitu ya. Kemudian ini tanda tangan asli, ya, tanda tangan basah. Ya. Tanda tangan basah itu jangan tanda tangannya yang di-scan kemudian ditempel, tetapi dia tanda tangan asli, kemudian baru semuanya di-scan, gitu ya. Kemudian biodata dosen pendamping. Ini Pak Jum sudah menyusun ya Pak ya untuk CV dosen. Nanti teman-teman bisa milih dosen pendampingnya siapa. Teman-teman PVKK, teman TI, teman elektro itu tidak harus PVKK harus dosen PVKK enggak ya? Enggak. Teman PVKK bisa milih dosen yang lain sesuai dengan kompetensinya. Jadi misalnya tentang manajemen kuliner misalnya. Nah di sini ada Pak Yitno sebagai di teknik industri yang memang bergerak di manajemen pemasaran gitu. Jadi silakan bisa kontak ke beliaunya. Dan template biodata untuk dosen pembimbing, mohon biasanya dosen pembimbing itu teman-teman mahasiswa mohon maaf. Kadang-kadang memang saking baiknya itu tidak dibaca dulu biodatanya. Pokoknya mahasiswa pengen minta tanda tangan ya tanda tangan gitu. Padahal di sini sesuaikan dengan lampiran 3 biodata dosen pendamping, mulai dari identitas, riwayat, rekam jejak, penelitian, pengabdian dan seterusnya. Tanda tangannya harus tanda tangan basah juga, gitu ya. Kemudian ini format anggaran. Nah, anggaran. Ini teman-teman 2020 kemarin tuh sudah membuat proposal Pak Jum, tapi memang masih draft banget untuk latihan ya. Oke, Bu. Latihan itu memang belum sampai anggaran. Jadi intinya kita hanya mencoba untuk brainstorming ide gitu ya. Jadi kebutuhan virtual. Nah, sekarang ini semuanya virtual. Internet berapa? Video conference berapa? Lisensi. Nah, karena semua virtual ini tuliskan di sini. Misal bikin poster pakai Canva. Nah, satu desain ternyata dia $8 gitu ya. Ya sudah, aplikasi Canva lisensi Pro $8 per desain. Ya sudah, ditulis saja di sana gitu. Kemudian bahan habis pakai. Nah, ini kalau yang teman-teman menggunakan bahan kimia. Kalau menggunakan yang tadi, proposal yang tadi pertama kali Bu Yunia review, itu bahan limbah plastik. Limbahnya nggak bayar memang, tapi proses mengolah limbahnya itu kan butuh biaya, butuh bahan baku dan seterusnya. Nah, itu ditulis deh di sini gitu ya. Perjalanan. Nah, perjalanan ini kalau zaman dulu itu untuk monitoring evaluasi aja udah habis ya. Dari Surabaya ke Jakarta atau misalnya dari Surabaya ke Malang untuk review program kemajuan. Nah sekarang transportnya ini harus transport lokal. Jadi kayak program PKM pengabdian masyarakat aja itu kalau bisa deket-deket rumah. Jadi transportnya apa? Ya naik motor, bensin gitu ya. Kalau memang butuh pickupnya solar misalnya butuh berapa ribu, berapa liter. Nah itu di situ aja. Sewa pickup, nah itu nggak apa-apa. Gojek boleh. Ya. Gimana? Gojek boleh nggak? Gojek boleh. Gojek boleh, malah enak itu ada apa? Biayanya ya, gitu. Langsung ketahuan, bisa di screenshot itu enak banget itu. Kalau teman-teman mau Gojek tiap hari, waduh ini PKM-nya kok tiap hari, ternyata dia dari rumah ke kantor dipakai SPJ-nya. Jangan ya, gitu ya. Kemudian susunan organisasi tim kegiatan. Jadi tadi Bu Yuni ada katakan bahwa program studinya bisa lintas program studi. Ini bidang ilmunya ini apa nih? Kalau di PVKK Tata Boga. Nanti temennya di sini ada teknik elektro, tapi dia di bidang biomedik. Nah, kemudian teknik industri dia di bidang apa gitu ya. Nah, itu bisa
dibuat. Nah, ini penting juga. Ini sering hilang nih, Pak. Lampiran pernyataan ketua pelaksana ini. Sering kelupaan, betul-betul ini. Itu yang bertanda tangan di bawah ini, dia ketua menyatakan bahwa proposal ini asli bikinan saya loh gitu. Saya nggak jiplak punya orang, intinya gitu ya. Ini ada materai. Kalau kemarin di proposal 2020 materainya masih yang 6.000-an teman-teman. Kalau yang di sini sudah 10.000 gitu ya materainya. Kemudian format rujukan dan daftar pustaka. Lah ini nanti kita Pak teman-teman akan kita latih untuk mendelay lagi karena dia betul-betul minta Harvard system dan harus menggunakan referensi Mendeley. Jadi kenapa Mendeley? Karena itu yang gratis. Kalau kita gunakan yang EndNote atau yang lain itu membayar. Jadi Dikti itu sudah mikir teman-teman, cari yang gratisan untuk kemaslahatan umat di Republik Indonesia gitu ya. Oke. Kita lihat penilaian proposalnya. Bobot tertinggi itu apa? Teman-teman kalau membaca proposal, dosen-dosen pembimbing juga kalau membaca proposal, cek ya Bapak Ibu, formulir penilaian proposalnya. Apakah sudah betul dia 3-5 mahasiswa? Kemudian kita lihat dulu sintesis literatur potensi prediksi. Ini untuk yang riset ya. Ini masing-masing proposal beda-beda karakternya. Ini untuk yang riset. Baik riset eksakta atau riset sosial humaniora. Jadi PKM-RE itu riset eksakta, RSH itu sosial humaniora. Jadi karena dia itu riset, maka dia melihat sintesis atau literatur review, jadi potensi gitu ya. Kemudian kemajuan pelaksana bersama. Nah, yang dilihat adalah metode dan hasil yang dicapai. Nah, lihat ini bobot terbesar kita harus pertimbangkan betul. Kemudian ini Monef ya. Kalau dulu namanya Monef, monitoring evaluasi. Kalau sekarang laporan kemajuan ya, PKP. Jadi laporan kemajuan itu bobot tertingginya adalah di sini, ketercapaian target dan kesesuaian logbook. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu dosen pembimbing perhatikan betul pada saat mahasiswanya itu diterima, dia sudah jalan logbooknya, mulai start argonya itu dimulai di tank gitu. Begitu dia sudah dapat SK untuk ini diterima nih, misalnya si Tiffany, Mbak Tiffany diterima PKM risetnya gitu ya. Nanti misalnya dosen pembimbingnya Pak Jum misalnya, jadi Mbak Tiffany harus melaporkan terus ini logbooknya ke dosen pembimbing gitu. Kemudian potensi artikel ilmiahnya itu juga tinggi gitu ya. Kemudian ini laporan akhirnya, laporan akhir seperti biasa sama seperti Monef, cuman dilihat sudah agak turun ya proporsinya gitu. Kalau yang tadi yang nomor 4 ini 30, ini sudah 25 gitu ya. Oke. Dan seterusnya ini sampai dengan PKM AI. Jadi masing-masing itu punya punya kekhasan gitu ya. Yang PKM kewirausahaan dan seterusnya. Seperti buku daftar isi yang tadi di atas Bu Ina sudah jelaskan di sini. Di sini ada beberapa buku. Ini ya, buku 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi Bu Ina sudah menjelaskan yang buku 1 dan sedikit tentang buku 2. Apabila teman-teman nanti berminat untuk yang kewirausahaan dan seterusnya, itu bisa dilihat di buku 3. Kemudian yang berminat di PKM pengabdian bisa dilihat di buku 4. Sampai dengan yang baru ini adalah gagasan
futuristik konstruktif. Ini yang membuat video di YouTube ya, seperti itu. Baik, teman-teman mahasiswa, seperti itu. Bu Yuni akan stop share untuk yang ini, linknya ya ini kelihatan ya teman-teman. Apakah kelihatan teman-teman di room? Kelihatan Bu. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah timeline PKM KBMI yang sekarang tadi ada sedikit revisi namanya. Kemudian Bina Desa, ini salah ketik ini ya, Bima Desa. Pertama untuk KBMI, PKM, Bina Desa itu timelinenya tuh sama teman-teman, karena negara ini pencairan duitnya sama, sudah itu aja alasannya ya. Sekarang bulan Februari, ini ada pedoman tambahan, barusan terbit minggu lalu, jadi benar awal Februari baru terbit. Kemudian ada seleksi dan penilaian internal fakultas, kita targetkan dipanen bulan Maret sampai dengan April. Kemudian hasil seleksi dari fakultas ini kita berikan ke universitas, jadi ke kemahasiswaan, itu seleksinya sekitar April dan Mei. Kemudian proses pengunggahan itu dilakukan sekitar bulan Mei dan Juni sampai dengan pengumuman pemenang, biasanya sekitar Juni akhir begitu ya. Kemudian pelaksanaan itu antara Juni, Juli, Agustus. Jadi tadi timelinenya kan 3 bulan ya, betul ya. Kemudian Monef, kalau yang ini masih strukturnya masih gambarnya Monef, kalau sekarang namanya PKP gitu ya. Itu dilaksanakan sekitar bulan Agustus sampai dengan September, ini yang internal. Kemudian yang eksternal September, Oktober. Kemudian ini nanti di sebelah sini tuh ada nama laporan akhir. Baru laporan akhir itu kalau lolos di PIMNAS dia ikut PIMNAS. Kemudian apabila dia dari PIMNAS itu dia berhak didanai, misalnya ada tambahan modal dari Dinas Koperasi, itu bisa jadi di sana atau bisa dimasukkan ke unitnya LIPI. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan di hasil dari PIMNAS. Kemudian panduan ini yang penting ini adalah buku pedoman PKM 2020, ini masih yang tahun lalu ya. Untuk yang terbaru sudah Bu Yunia share, kemudian kurikulum vitae dosen bisa diunduh dari sini, dan didapat dari sini. Baik, itu yang Bu Yunia harus sampaikan di sore hari ini. Ada satu lagi yang barusan disampaikan oleh Pak Jum, akan saya sampaikan sekalian Pak Jum. Kaitannya dengan sosialisasi program PKMI sebentar. Sosialisasi program kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Bu, sudah. Kalau yang dulu namanya KBMI itu bisnis mahasiswa Indonesia. Sekarang menjadi kewirausahaan mahasiswa Indonesia, seperti itu aja. Kemudian untuk LLDT wilayah 7 itu akan dilakukan sosialisasi tanggal 10 Februari untuk seluruh mahasiswa PTN dan PTS ya. Jadi nanti bisa dilihat di sana grup mahasiswa ya. Jadi bisa dilihat dari ini, kelihatan nggak ya? Yang akun Zoom-nya kelihatan nggak? Nampak nggak di sana ya? Kelihatan. Oke, akun Zoom-nya ini, password-nya ini. Jadi sosialisasi juga bisa dilihat di kanalnya YouTube Ditjen Dikti. Banyak berdiskusi, Bu Yunia banyak bicara di sini, gitu ya. Ya, harapan Bu Yunia nanti ke depannya proposal program kemahasiswaan bisa lebih maksimal lagi. Seperti itu. Terdengar ya Bu? Ya terdengar, jelas Pak, ya, nggak apa-apa. Terus terang saya pengen sekali sih punya bimbingan PKM.
tahun kemarin itu saya sudah menyiapkan untuk belajar membuat net present value pada PKM kewirausahaan dan GFK. Ternyata nggak ada mahasiswa yang mau nemui saya, UMan banget. Nah, untuk itu mungkin nanti saya dibagai sopo gitu sama Pak Jumali untuk bisa saya bimbing. Ya nanti semaksimal mungkin ya, karena ini kehormatan. Ini adik-adik mahasiswa harus tahu ini adalah kehormatan dosen dan kehormatan mahasiswa. Itu saja sih Bu, kami siap untuk mendampingi adik-adik mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titik mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo. Cukup Ibu, setuju dengan Pak Yed, nanti dibagi rata saja, disesuaikan dengan bidangnya, dituntun, mulai diawasi mulai dari awal supaya tidak lepas itu. Jadi itu target tinggal beberapa bulan kan, 10 bulan ini matang di sana itu. Pengalaman ini nanti kita bikin tim untuk pengelompokan ini Bunda, jadi fokus. Saya sangat appreciate tepuk tangan untuk teman-teman 2020 yang luar biasa, baru masuk sudah langsung digenjot bikin proposal gitu ya. Bagus ya. Saya senang bacanya, jadi meskipun sampai malam mendrip tapi ada yang lucu juga, ada yang kembar tapi ya nggak apa-apa, ada yang kembar tapi it's okay lah, siapa itu ya Bu Yuni aja yang tahu ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, terima kasih banyak sudah mengikuti di room meeting ini. Insya Allah akan hasil recordnya kita masukkan ke YouTube fakultas nggih Pak Jum? Ya Bu. Oke, ke YouTube fakultas. Mungkin sih. Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita semua, untuk Fakultas Teknik, untuk semua prodi yang ada di Fakultas Teknik, TI, TE, PWK, Teknik Lingkungan, dan PVKK. Semoga nanti di tahun 2021 ini banyak proposal yang ditelurkan dari Fakultas Teknik dan didanai. Amin. Didanai tahun 2022. Amin. Apabila teman-teman berkenan untuk membuat proposal dengan skim non PKM, silahkan browsing di link yang ada di backgroundnya Ibu ini. Di backgroundnya Ibu ini kelihatan ya. Oke ya. Itu ada di Simbel Mawa, di situ sudah saya share di grup. Nah itu bisa Anda klik di sana program apa aja, dana-dana yang dari Simbel Mawa yang tadi disampaikan Pak Jum itu betul. Dana PKM ini adalah dana yang paling kecil tapi potensinya paling besar karena yang didanai ribuan. Kalau dana yang lain itu KBMI, kemudian desa itu dananya 30 juta sampai 80 juta, tetapi yang didanai itu hanya puluhan dan ratusan. Jadi kalau kepingin dana besar, proposalnya harus betul-betul bagus. Kalau kita kepingin perbaikan seperti tadi Bagas tadi ya, di kantornya itu sudah ada case, nah itu bisa dimasukkan ke PKM PI dan seterusnya. Baik, Yunnya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi manfaat dan barokah kita semua. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kameranya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa nggak nyalain on cam sebentar aja? Saya mau screenshot. Bentar aja.